rancangan acak faktorial ya. Rancangan faktorial itu berkaitan dengan kombinasi perlakuan ya. Jadi di sini ada kata faktorial ya. Nah, faktorial itu asosiasinya adalah kombinasi ya. Dan yang dikombinasikan ini adalah perlakuan ya. Jadi di sini kaitannya adalah dengan perlakuan yang bukan hanya satu ya, berarti minimal 2 ya. Maka bisa dibuat kombinasi ya kalau 2 ya. Minimalnya bisa 3 ya, tapi jangan terlalu banyak juga, kombinasinya banyak. Oke. Misal ada 2 faktor perlakuan yang dipertimbangkan, sebut saja A dan B ya. Faktor A misalnya 3 taraf ya, meliputi 3 taraf 1, 2, 3. B juga misalnya 3 taraf ya, 1, 2, 3. Maka kombinasi A kali B ya, jadi kombinasi itu dilambangkan dengan kali ya, A kali B itu adalah 3 kali 3 ya. 3-nya terdiri dari 1, 2, 3 masing-masing ya. Itu menjadi hasilnya adalah 9 ya. Yang meliputi 11, 12, 13, 21, 22, 23 dan 31, 32, 33 ya. Kombinasi ini bisa diperoleh dengan bantuan tabel ya. Jadi faktor A ini 1, 2, 3 dikombinasikan dengan faktor B ya, 1, 2, 3 ya. Hasilnya ini ya, sel silang antara A B ya. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3 ya. Dalam percobaan, ulangan dibuat untuk kombinasi faktorial taraf-taraf perlakuannya. Misal, dengan ulangan 3, maka akan diperoleh 3 kali 3 kali 3 tadi ya, faktorial, itu sama dengan 27 macam. 27 macam satuan perlakuan. Pengacakan selanjutnya dapat dilakukan ya, baik secara lengkap ya, yaitu 999 itu ke 27 satuan percobaan ya, atau menurut kelompok ya, yaitu 99 itu ke 3 kali 9 ya. Berarti pengacakannya 3 kali masing-masing 9. Pengacakan lengkap kita bisa ilustrasikan di sini. Tadi 3 kali 3 ya, kali 3 ya, berarti kita punya faktor A ya. A dan B ya. Ini 1, 1 ya, diulang 3 kali kan. Kemudian 1, 2 diulang 3 kali juga. 1, 3 diulang 3 kali. Oke, baru ini kombinasi yang pertama ada 9 pertama. Nah ini 2 semua kan. Kemudian ini 3 semua. Oke, nah kita kecilkan ya. Oke, nah A, B kita acak sekarang. Acak ya, acaknya adalah pakai random. Sama dengan run gitu ya, gitu ya. Kita copy ke bawah set. Nah oke, copy
paste special values. Oke, kita kasih nomor dulu, ini nomor perlakuan, gitu kan. Perlakuan kan nomor 1 ini sampai 27 berarti ya. Nah, perlakuan ini diacak semua ya. Ini. Nah, oke. Sort berdasarkan bilangan acak tadi ya. Acak. Nah, ini udah acak. Nah, kemudian ini dipasangkan dengan percobaan. Percobaannya kita nomorin 1 sampai 27 juga. Jadi ini perlakuan 2 ya, 12 Ini A-nya level 2, B-nya level 1. Percobaan 1 ya. Jadi percobaan 1 itu adalah A-nya level 2, B-nya level 1. Percobaan 2, A-nya level 1, B-nya level 3 ya. Nah, kita bisa, nah kalau kita catat Y nya atau respon ya. Respon ini berarti Y apa? Y2 1 ulangan 1 ya. Atau kita untuk mudahnya kita sort lagi ini berdasarkan perlakuannya. Kan udah ya. Sort berdasarkan perlakuan. Perlakuan. Sort berdasarkan perlakuan. Mana perlakuan? Nah, ini. Oke. Nah, berarti ini adalah Y111 ya. Ini sesuai ini kan. Ini 11 ulangan 1. Ini adalah Y11 ulangan 2 ya. Ini Y11 ulangan 3. Oke. Ini Y12 ulangan 1 ya. Kemudian bisa copy 3 kali kan, otomatis ya. Ini Y13 ulangan 1 ya. Ini 3 kali. Ini Y21 ulangan 1. Oke. Ini ke bawah ini misalnya. Jadi ini yang ketiga tadi ya. Kemudian berikutnya adalah Y berapa tuh? Y22 ya. 1 ya. Ini Y23 1. Ini Y31 Y31 1. Ini 32 tuh. Nah, gitu ya. Y321 berikutnya 32 33. Ini Y331 ya. Sampai sini. Oke. Nah, kita bisa sort lagi ini berdasarkan percobaan ya. Oke. Percobaan. Nah, jadi percobaan 1 itu ternyata ini perlakuannya adalah perlakuan 12. Level A-nya 2, taraf 2, B-nya taraf 1. Kemudian percobaan 2 itu adalah perlakuan ke-7 tadi kan. Itu 1 3 ya, dan seterusnya. Ini 131. Itu adalah pengacakan lengkap ya. Nah, bagaimana kalau pengacakan berkelompok ya? Kalau berkelompok berarti kita ulang lagi di sini bisa ya. Kita tulis A, B lagi ya. B ya. Tadi A, B-nya kan ulang lagi aja. Ini 1, ada B, ada C kan tadi ya. Kalau ulangannya. Jadi ini C-nya 1 semua ya.
ada berapa? Sebentar, ini 1 1, ini 1 2 1 3, ini 1 2 1, ini 2 2, ini 2 3 ya, ini 3 1 3 2 3 3 ya. Ini blok 1 ya, ini per blok ya, blok 1, ini blok 2 ya. C ini kan blok ya, C atau ini blok gitu kan ya. Kemudian ini juga copy lagi ya. Ini blok 3. Oke. Nah, sekarang kita kecilkan ya biar rapi. Sekarang kita punya blok acaknya. Acak juga ya. Acaknya sama dengan random juga bisa aja. Run gini ya. Nah, kita copy gini aja. Set sorry. Nah, di sini tek nah, copy paste paste spesial values ya. Oke. Nah, kalau gitu kemudian kita sort. Nah, di sortnya ini adalah sort berdasarkan blok dan acak ya. Jadi acaknya per blok. Oke. Nah, jadi kita kasih nomor, ini percobaannya. Percobaan. Apa tuh bagian ya? Bagian. Kan di dalam blok ada berapa bagiannya? Ini kan ada bagian 1. Oh, sorry, 1 ya. Ya 1 2 3 ya, kita sampai ini kan. Ini di blok 1 ya. Ada 8 bagian ya. Ya 9 mestinya. Ya ada 9 mestinya. Ada 9 bagian. Oke. Kemudian di blok 2 juga ada 9 bagian. Ini juga ada 9 bagian ya. Maksudnya begini ya. Jadi kita coba kita blok lagi. Ini di sort lagi. Sort. Sekarang blok dan apa? A B tadi ya. A kemudian B ya. Nah, gitu ya. Bisa begini ya. Tadi ini balik lagi kan kasih, tadi lupa kasih nomor perlakuannya. Kasih aja di sini ya. Ini kan ada perlakuannya. Perlakuannya kan ada 1 sampai 9 kan. Di blok 1. Nah, gitu kan. Ini juga di bawah di blok 2 ada 9 perlakuan ya. Nah, gitu kan. Artinya kita ini sebutnya respon ya. Respon. Nah, kalau respon berarti ini adalah D111 ya, blok 1. Kemudian ini C121 ya. Ini
1 3 1. Oke. 1 2 oke ya. 1 2 3 1 2 1 3 oke ya. Kemudian ini Y1 diganti dengan Y2, ini Y2 sebenarnya. Ini 2, ini 2, ini juga 2 sesuai dengan ini 2 3 ya. Di sini adalah Y31 311 Y321 Y331. Oke ya. Berikutnya ini ulang lagi kan. Nih. Kemudian ini juga diulang lagi. Ini kan 111 betul ya. Oke, ini salah ya. Ini mestinya ini blok 2 ya. Sorry, ini 2. Ini 2. Bloknya kan 2. Ini 2. Oke, mana lagi? Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini 3 ya. Blok 3 kan. 3 gimana kopinya ya supaya cepat. Udah gini aja. Ini ulang aja. Ini 3 gitu kan. Ini 3 3 3 3 3 3 3. Oke. Nah, jadi kita ulang lagi, kita sort lagi ya. Berdasarkan percobaan. Sort blok, kemudian percobaan. Mana percobaan? Percobaannya bagian tadi ya. Oke, bagian. Ini delete aja. Jadi sort. Nah, ini maksudnya ya. Ya. Jadi misalnya ini percobaan 1. Di blok 1 ini ada bagian 1 kan. Ada 1 sampai 9, oke. Ya. Kasih tanda ya. Ini blok 1 ya. Jadi pada bagian 1 ini level A-nya 2, level B-nya 3. Sehingga kita catat Y2 3 1 karena blok 1. Sedangkan di sini misalnya ini adalah pada blok 2. Oke, blok 2 ini. Blok 2 ya. Ini pada bagian 1 itu adalah 3 A-nya, B-nya 2 ya, gitu. Kita catat 3 2 2 ya. 3 2 blok 2 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini adalah diacaknya per blok. Ya. Ini diacak per blok, ini diacak per blok ya. Ini diacak juga. Ya. Dan ini kan beda. Urutan di sini dengan di sini beda. Ya. Itu kalau berkelompok, kalau acak lengkap kan ini semua 27 seluruhnya diacak sekaligus ya, sekali. Jadi kalau ini sekali, kalau ini 3 kali. Oke ya. Untuk pengacakan lengkap, jumlah kuadrat total ya, itu adalah jumlah kuadrat selisih pengamatan dengan rata umum ya, diuraikan menjadi 4 komponen ya. Yang pertama adalah jumlah
kuadrat A ya, faktor A ya. Itu adalah jumlah kuadrat selisih rataan taraf A ya dengan rataan umum ya. Yang kedua adalah jumlah kuadrat selisih rataan taraf B ya, YJ ya, bar dengan rataan umum ya, disebut JKB ya. Kemudian yang ketiga adalah jumlah kuadrat interaksi ya, JKAB ya. Itu adalah jumlah kuadrat rataan kombinasi IJ ya, respon pada kombinasi IJ ya. Rataannya dikurangi rataan taraf I ya, YI bar dikurangi YJ bar tambah rataan umum ya. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah jumlah kuadrat galat. Itu adalah selisih jumlah kuadrat selisih nilai respon YIJK dikurangi dengan rataan kombinasi IJ. Bagaimana penguraian ini? Ya seperti biasa ya, seperti yang sebelum-sebelumnya ya, yaitu dengan menyisipkan unsur nol ya dalam unsur kuadrat tadi ya. Ya ini hasil akhir saja ya. Nah, jumlah kuadrat ini dalam buku teks biasanya menggunakan total ya. Kalau ini kan rataan ya, pakai bar. Total dengan faktor koreksi ya. Sama saja. Nanti hasilnya mestinya diperoleh angka yang sama untuk masing-masing jumlah kuadrat ya. Karena diturunkan dari rumus ini. Tapi ini adalah rumus dasarnya ya. Sehingga bisa kita pahami asal dari kuadrat-kuadrat tersebut. Oke. Nah, tentu dengan jumlah-jumlah kuadrat ini terikat ya derajat bebas ya. Ada derajat bebas total, derajat bebas faktor A, derajat bebas faktor B, derajat bebas interaksi, dan derajat bebas galat ya. Yang mana kalau derajat bebas ini dijumlahkan ya, derajat bebas faktor A, derajat bebas faktor B, interaksi dan galat, derajat bebasnya itu kalau dijumlahkan semua akan sama dengan derajat bebas total ya. Perhatikan ya, kalau kurungnya itu diselesaikan ya, menjadi seperti ini ya, A minus 1 plus B minus 1 plus AB minus A minus B plus 1 plus ABR min AB ya. Dan unsur-unsur jumlah itu saling menghilangkan ya, yaitu A dengan minus A, B dengan minus B, AB dan minus AB ya. Kemudian 1 dengan minus 1 ya. Sehingga tinggal ABR min 1 ya, sama dengan derajat bebas total ya. Apabila pengacakannya berkelompok ya, maka jumlah kuadrat total ini diuraikan menjadi 5 unsur ya, 5 jumlah kuadrat ya. Yaitu jumlah kuadrat A, jumlah kuadrat B, jumlah kuadrat C ya, itu adalah blok ya. Kemudian jumlah kuadrat AB ya, interaksi ya, dan jumlah kuadrat galat. Dengan jumlah kuadrat ini juga terikat ya derajat bebasnya ya, derajat bebas total, derajat bebas A, derajat bebas B, derajat bebas C ya. C itu kelompok ya, blok ya, derajat bebas interaksi ya, dan derajat bebas galat ya. Dan jumlah derajat bebas yang di kanan ya, A
derajat bebas B, derajat bebas C, AB dan galat, ya, derajat bebasnya itu jumlahnya sama dengan derajat bebas total juga ya. Nah, ini kalau kurung ini diselesaikan ya menjadi seperti ini ya. Dan ini unsur-unsurnya saling menghilangkan. A minus A 0 ya. B minus B 0, kemudian C minus C 0, AB minus AB 0, kemudian ada 1 dan minus 1 0 juga ya. Dan tinggal ABC min 1 ya. Kembali ke soal kita ya. Jadi kita punya dua faktor, temperatur, A-nya temperatur, B-nya kandungan tembaga ya, masing-masing 4 taraf. Jadi faktorial 4 kali 4 ada 16 ya. Diulang 2 kali. 2 kali 4 kali 4 ya. 32 ya. Nah, ini rancangan acak lengkap. Tentu dalam percobaannya pengacakannya adalah 32 perlakuan ke 32 satuan percobaan ya. Nah, kita mulai misalnya kita hitung di sini YI ya. YI bar ya. Ya, biar itu adalah rata-rata ya, average dari taraf A ya. Pertama, yang kedua, 3 dan 4 di copy ya. Kemudian di bawah ini ada tertulis YJ saja ya, bar gitu ya. Itu adalah rata-rata kandungan tembaga, rata-rata respon untuk kandungan tembaga ya. Taraf 1 berarti ini adalah average dari ini semua ya. Ya, itu yang taraf 1. Taraf 2-nya copy ke sini ya. Copy ketiga ke sini dan keempat ya. Kemudian rata-rata umum ini adalah average dari ini semua 32 sel ya. Ya. Kemudian kita cari selisih dulu ya. Itu selisih dari YI ya dikurangi dataan umum ya. Ininya dikunci ya, F4 copy ya. Lalu kita kuadratkan, sumnya kan ada 3 ya. Yang satu tetap berarti ini kali berapa? Kali 8 ya. 2 kali 4 8. Nah, ini copy ke sini. Sumnya di sini. Sum dari semua ini itu adalah jumlah kuadrat A ya. Katakannya. Kemudian di sini kita bisa cari selisihnya juga. Selisih ini dikurangi ini ya. Ini kunci ya. F4. Copy ini yang kedua, yang ketiga di sini dan keempat. Lalu kita cari jumlah kuadratnya. Kuadratkan dulu ya. Ini kuadratkan kali berapa? Kali 8 ya, karena 8 tadi. 2 kali 4 ya. Ini benar nggak? Kuadrat kali 8 ya, betul ya. Copy ya.
sorry, ini ke sini, sini, sini. Sumnya di mana, sini aja. Sum dari ini semua ya. Sorry, ini gimana? Sum dari kuadrat ini ya. Nah, ini adalah jumlah kuadrat B ya. Mana B? Oke. Nah, sekarang kita cari interaksi. Kalau interaksi, kita cari rata-rata AB ya. Untuk A dan B yang sama ya. Jadi average ini ya. Itu 1, kedua, ketiga, 4 ini, kemudian ada kombinasi ini, ada kombinasi ini, ada kombinasi ini. Jadi ada berapa kombinasi? 4 kali 4, 16 ya. Kemudian cari selisihnya ya. Selisih dari ini dikurangi I ya, YI dikurangi YJ bar ya, tambah ini. Oke. Kunci F8 nya 4, ini kunci kolomnya, kasih dolar di sini, ini kunci barisnya ya. Oke. 2, 3, 4 ya. Kemudian copy ke sini, copy ke sini, copy ke sini. Lalu kita kuadratkan. Selisihnya kuadrat kali berapa? Kali 2 ya. Karena ada 2. 2, 3, 4. Kemudian copy lagi ke sini. Copy ke sini. Copy ke sini. Jumlahnya ini di mana sini ya? Sum dari ini semua ya. Oke. Nah, ini adalah jumlah kuadrat AB ya. Jumlah kuadrat interaksi ya. Nah, kemudian sisaan itu adalah, atau galat itu adalah, kita cari di mana, di sini aja ya. Itu adalah YIJ ya. Sisaan itu kan YIJ dikurangi rataan dari sel ya. Gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini ya. Yang kedua dengan sel ini juga ya. Sehingga kita, kalau kita copy situ ya. Nah, kita kuadratkan. Kuadratkan. Oke. Maka kuadratnya di sum dari ini semua. Nah, itu adalah jumlah kuadrat galat. Oke. Jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat totalnya bisa dicari di sini aja ya. Sama dengan YIJ K ya, dikurangi ini ya, rataan umum. Kunci ya. F4. Oke. Copy ke bawah, ke samping. Kemudian cari kuadratnya.
kuadrat ya. Ini kuadratkan ya. Gitu kan ya, kita copy dari sini ke sini. Ini adalah sumnya, ini ya, ini adalah jumlah kuadrat total ya. Jadi udah ada semua ya. Kita cek ya, jumlah kuadrat total itu adalah, coba di sini ya, sama dengan apa, JKA ya, JKA ini JKA kan, tambah JKB ini kan, tambah JKAB tambah JK galat ya, 1076 sama ya. Ya, jadi ini udah betul ya jumlah kuadratnya, sehingga kita bisa susun ANOVA-nya. Gimana ANOVA? Di sini ya, tabel ANOVA. Ada sumber, kemudian derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan F ya. Sumbernya A, B, AB ya, galat, total ya, derajat bebas ini adalah 3, ini 3, ini 9, galat itu adalah AB kali R-1, 4 kali 4 kali 1 ya, R-nya kan 2 ya, jadi 16. Total adalah 4 kali 4 kali 2 ya, 32 ya, dikurangi 1, 31. Ini kok bukan 14 ya. Ini berapa? 16 ya. Ya, coba. 6 tambah 6 tambah 9 tambah 16, 31. Betul ya. Jumlah kuadrat A mana? Ini. Jumlah kuadrat B ini. Jumlah kuadrat AB ini. Jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat AB bukan itu ya. Ini ya. Ini ya. Galat ini ya. Lalu total adalah ini. Oke. Kuadrat tengah adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Oke. F-nya adalah kuadrat tengah ini dibagi kuadrat tengah galat. Oke. Kunci ya. F4. Oke. Nah, itu ya. Jadi itu F-nya, kemudian nilai P value ya. P value-nya adalah apa? F dis ya. F dis. F-nya ini, nilai F-nya, degree of freedom 1 ini, degree of freedom 2 ini ya, kunci ini ya, 15. Oke. Ya. F dis sebenarnya. F dis X degree of freedom 1, 2. Oke.
kemudian basis 2 ini ya, lalu AB nya nilainya selesai ya. Nah, untuk menginterpretasikan hasil uji ini dengan ANOVA ini, tabel ANOVA ini ya, kita bisa lihat F-nya juga ya, atau p-value. Kalau F berarti kita harus bandingkan dengan F tabel ya. F tabel itu berarti F 0,05. Oke, maaf ya. Derajat bebasnya gini ya. Ini aja 0,05 derajat bebas 3 dan 16 ya. Kemudian ada dua macam kan, ada F 0,05 derajat bebasnya 3, yang satu lagi adalah 9 kan untuk interaksi ya. Kita samping kiri ya. Nah, ini bisa dicari F-nya berapa ini, yaitu dengan ada fungsi F inverse ya. Inverse ya. Probability-nya kalau 0,05 ke kanan berarti probability-nya ke kirinya adalah kumulatifnya 0,95 ya. Degree of freedom-nya 3 ya. Dan atau pakai ini ya. Oh, enggak apa-apa. 3 dan 16. Oke. Berapa itu? 3, sekian ya. Kemudian kalau yang berikutnya adalah 9 kan. Kalau 9 ya ganti ininya 9 ya. Nah, 2,5 itu. Artinya kita lihat yang 3 dan 16 berarti ini dua-duanya lebih dari ini ya. Ini masing-masing dibandingkan dengan ini kan. Ya. Nah, ini adalah tolak H0 jika F lebih besar dari F tabel ya. Berarti ini dua-duanya tolak H0 ya. H0-nya adalah bahwa semua rataan pada taraf itu A itu sama ya. H1-nya ada yang beda ya. Artinya atau kita sebut A itu berpengaruh nyata lah ya, gitu ya. B juga demikian ya, lebih dari 3,0 ya. Kalau AB ini interaksinya, nah ini yang disebut barangkali kita sebut saja tidak beda ya. Ini kan lebih kecil dari F tabel ya. Jadi yang berpengaruh itu adalah ini faktor utama ya. Kita lihat p-value-nya jelas ini lebih kecil ya dari 0,05. Kalau patokannya 0,05 ya. Yang ini lebih dari 0,05. Oke. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa yang berpengaruh terhadap konduktivitas ya tadi ya, itu adalah faktor utamanya ya, A dan B ya. Jadi kita lihat bagaimana A itu berpengaruh terhadap konduktivitas ya. Kita lihat rata-ratanya ya. Mana yang bagaimana tinggi, yang mana paling tinggi, mana yang paling rendah ya. Kemudian B-nya juga demikian ya. Dan ini pengaruh ini bebas ya, karena interaksinya tidak nyata ya. Oke. Kemudian dugaan ya, dugaan parameter kita yang diperlukan itu ada mu kan, mu head gitu ya. Kemudian ada alpha juga, alpha 1 ya, head ya. Itu adalah pengaruh alpha. Kemudian alpha 2 head ya. Ada alpha 3 head ya. Ada alpha 4 head kan.
itu masing-masing adalah dugaan parameter ya. Kemudian juga beta ya. Beta 1 ada 4 kan, ada beta 2 ya, head sorry. Ada beta 3 head dan ada beta 4 head. Mu head ini kan sama dengan dataan umum ya. Dataan umum ada ini ya, dataan umum alfa 1 adalah selisih dari YI dikurangi dibagi ini sebenarnya. Ini alfa 1. Alfa 2 yang ini dugaannya. Alfa 3 yang ini. Alfa 4 yang ini. Beta itu beta 1 berarti selisih ini ya. Beta 2 ini dan beta 3 ini ini beta 4 ini ya. Berarti itu adalah masing-masing dugaan parameter ya. Kemudian kita punya dugaan interaksi kan ya. Apa beta 1. Nah, interaksi sebenarnya di sini ya. Mana ini ya. Ini adalah masing-masing adalah dugaan bagi interaksi ya. Ini adalah alfa I beta J ya, atau interaksi. Interaksi itu ada 16 ya. A1 dengan B1, A2, A1, B2, B3 dan seterusnya ya. Jadi ada berapa dugaan tuh? 16 tambah 9 ya. 25 ya. Betul ya. Nah, selanjutnya galat ya. Galat itu berarti yang ini adalah dugaan galat. Nah, ini. Mana ini ya. Ini adalah ini adalah E I J ya. Head. Ini ada 16 juga ya. 16 kali 2 ya, ada 32. Oke. Nah, kemudian kita bisa cek model kita ya. Ya, model kita kan tadi kita cari YIJ ya. YIJ. Model kita mengatakan YIJ itu sama dengan mu ya. Mu itu kan ini ya. Mu dugaan ditambah YIJ. YI ya. Alpha I ya. Alpha I itu ya. Tambah beta J ya. Beta J. Ini. Ini ya. Beta J ditambah interaksi ya, tambah galat. Ini ya galatnya ini ya. Nah, 17 betul ya, sama ya. Kemudian yang kedua itu adalah mu ya. Mu nya tadi mana? Ini tambah ini ya. Alpha I
tambah beta J, jadi masih satu ya ini kan. Ini juga tambah lagi, interaksinya juga masih ini, tambah baru ini adalah sel yang sini kan. Nah, 20 betul ya. Nah, kita bisa extend ini, kita kunci ya. Ini kan nggak boleh berubah. Nah, ini kolomnya yang dikunci, ini barisnya yang dikunci. Pakai dolar ya kuncinya, karena yang bikin orang sana ya. Orang sini kuncinya pakai rupiah ya. Nah, ini kunci pakai dolar juga. Ini kunci pakai dolar. Oke. Nah, kita copy ini. Ini 2, 3, 4 terus ke sini ya. Nah, persis sama ya. Jadi ini YIJ berdasarkan kolom, berdasarkan model ya. Nah, ini sama dengan YIJ tadi ya. Nah, ini sama persis, dan Anda lihat ya. Nah, kemudian dugaan itu adalah apa? Dugaan itu adalah nilai respon dibagi galat ya. Nilai galat ya. Responnya kan ini ya. Ini respon dikurangi galat ya. Nah, ini disebut YIJ hat. Oke. Nah, kita copy aja. Copy. Nah, ini adalah masing-masing nilai dugaan ya, pada masing-masing sel ya. Ini nilai dugaannya, ini nilai galatnya, nilai observasinya, ini nilai observasinya, ini nilai dugaan, ini nilai galatnya ya, sorry ya. Oke. EIJ dugaan ini ya, atau disebut galat dugaan atau residual ini nanti bisa diplot dengan dugaannya ya. Nanti bisa disusun dalam bentuk kolom untuk membuat scatter plot antara EIJ dengan YIJ hat ya. Itu pernah kita singgung pada pembahasan tentang RAL ya. Oke. Demikian analisis seragam untuk perlakuan faktorial 2 faktor ya, A dan B dengan rancangan acak lengkap. Nah, sebelumnya kan kita sudah singgung ya bahwa faktorial ini bisa juga dilaksanakan dengan pengacakan blok ya. Nah, kalau tadi misalnya 4 kali 4 diulang 2 kali itu berarti ada 32, berarti harus tersedia 32 satuan percobaan yang sama ya. Nah, seandainya kita tidak bisa menyediakan 32 ya, barangkali kita hanya bisa menyediakan 16 saja ya. Nah, 16 berarti kita buat 2 kali ya. Nah, 2 kali berarti jadi blok ya. 2 kali maksudnya 2, yang satu itu adalah 16 ya, faktor 16, yang kedua juga faktor 16, jadi ada 2 blok ya. Oke lah, gitulah. Nah, jadi di sini kita bisa kerjakannya. Ini misal kita gunakan data yang sebelumnya ya, ini tapi ini seolah-olah pengacakannya blok ya. Ya, nanti maka kita akan uraikan di sini. Pertama adalah ada YI ya, YI bar ya. YI bar itu berarti rata-rata ini ya,
average dari ini untuk temperatur ya, ke-1, temperatur kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian di sini ada YJ bar, berarti itu adalah untuk kandungan tembaga ya. Dari kandungan tembaga yang satu kan ini dan ini ya. Jadi ada 8 ya. Nah, kita copy sampai sini saja ya. Coba kita cek yang terakhir ya, betul ya. Itu adalah YJ. Nah, kemudian ada YK ya, itu untuk blok, berarti YK ya, bar ya, berarti rata-rata. Ini adalah untuk rata-rata blok, average dari blok kan ini ya. Ya, itu satu, yang kedua yang ini ya, kita cek betul ya, itu average untuk blok yang kedua. Oke, kemudian kita punya rata-rata keseluruhan ya. Ini ya, rata umum, average dari semua ya. Ya. Nah, itu maka kita cari selisih ini, selisih YI bar dengan rataan umum ya. Kita kunci F4 ya, copy. Kemudian kita kuadratkan, kuadrat, nah, kalinya kali 8 ya, karena itu ada 8 unsur ya, 8. Oke, 8 copy. Nah, ini sama dengan sum ya. Oke, itu adalah JKA. Kemudian yang B ini selisihnya adalah sama dengan ini kan, dikurangi dataan umum, kunci ya, supaya nggak berubah, nggak bergerak ya. Nah, ini copy ke sini, itu adalah selisih YJ dengan Y umum ya. Ini kuadratkan kali berapa? Kali 8 juga ya, tadi kan 8 unsur juga. Nah, ini semua, maka kita punya sumnya ini di mana? Di sini aja ya, sum dari ini ya, itu adalah JKB ya. Kita ratakan ya, tandain ya, ini JKA, JKB, ini JKA. Oke. Kemudian ada blok ya. Blok itu adalah sama dengan rataan ini dikurangi rataan ini ya. Ini kunci ya, copy ke sini kan ya. Maka kita cari selisih kuadratnya, ini kuadratkan kali berapa? Kali itu 16 kan, ada 16 itu. Oke ya. Maka sumnya sini ya, sum dari ini semua ya, itu disebut JKB
C tadi kan kita sebut C ya bloknya. Kita tandain jika C. Nah sekarang interaksi ya, interaksi AB ya. Interaksi itu kita cari selisih sel ya yang sama, berarti ini adalah average VRAG dari, untuk sel itu kan ini dan ini ya, itu adalah untuk A nya 1, B nya 1 ya, ada 2 kan ya. Oke, kita copy ya ke bawah sama ya, tekan ya, coba kita cek 30 itu adalah ini ya, I nya untuk 33 ya, ada 2 ya, 44 I nya 4 C nya 4. Oke, nah sekarang kita selisih untuk interaksi itu kan ini ya, dikurangi ini, oke, dikurangi ini, tambah ini ya. Ininya dikunci F4, ini kolomnya yang dikunci pakai dolar, ini barisnya yang dikunci. Oke, nah ini selisihnya kita copy ke sini, lalu kita kuadratkan, kuadrat kali berapa, kali 2 ya, karena itu ada 2 kan ya. Copy ini ya, kemudian berarti kita punya sum sini aja ya, sum dari ini ya, itu adalah jumlah kuadrat AB ya, kita buat rata kanan, tandain ya. Oke, nah berikutnya adalah interaksi ya, interaksi galat ya. Galat itu kita tuh bikin di mana, di sini aja ya untuk bikin galat. Yang pertama adalah YIJ ya dikurangi interaksinya dikurangi kolom kelompok kan, tambah ini ya, itu yang pertama. Ini kita copy di apa, dikunci, ini barisnya di gak usah dikunci ya, ini aja yang dikunci nah, itu. Kemudian yang blok ini adalah ini dikurangi ini ya, dikurangi lagi yang yang ini ya, yang kedua ya, yang kedua ini ya, kedua tambah ini ya, ini kunci F4, ini juga ya, itu aja paling ya. Jadi kita copy ini untuk blok 2. Oke, sorry, coba sebentar, ini 7 dikurangi
interaksi kan ini ya. Dikurangi kolom kan, kolom. Oke, bertambah. Bener gak? Kita cek warna ini adalah, ulang lagi ya, kita hapus, kita ini jadi ini kan harusnya YJK dikurangi interaksi kan ini ya, apa, sel ya, C dikurangi lagi kolom kan ini, tambah ini. Nah ini oke ya, ini dikunci F4, ini juga dikunci ya, F4. Nah ini adalah untuk blok 1 di sini. Nomor blok 2 itu adalah ini kurang, yang kedua kan ini juga ya, oke ya, itu kan oke ya, dikurangi lagi ini ya, ditambah ini, betul ya, ini dikunci ya, 4, ini juga dikunci. Oke, sorry. Nah, betul ya. Nah, sehingga kita kuadratkan kuadrat. Nah, ini kuadrat, sumnya oke, sum. Nah, ini adalah jumlah kuadrat jalan. Mana? Sini ya. Oke. Sekarang kita punya udah semua ya. Sekarang kita cek totalnya berapa nih. Totalnya kita di sini aja ya. Sama dengan YJ ya, YJK. Ini kan ini dikurangi ini saja. Ini kunci. Nah, copy. 3, 4, 5, sama situ ya. Nah, kuadratkan. Totalnya adalah sum dari ini. Oke. Ini CK total. Oke. Kita kanan ya. CK totalnya kita cek ya. Dikasih kuning juga ya. CK total itu adalah sama dengan CKA ya, tambah CKB, oke, tambah CKC, tambah CKAB S, tambah CKG. Nah,
sama ya, ini sama dengan ini, artinya perhitungan kita sudah betul. Nah, selanjutnya kita buat tabel ANOVA ya, tabel ANOVA. ANOVA gitu ya, sumber apa lagi, derajat bebas, terus jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan F ya, lalu P ya. Sumbernya adalah A, B, terus AB boleh ya, lalu ada C bloknya, jalan total ya. Jumlah kuadrat A adalah mana? Jumlah kuadrat A adalah ini ya. Sorry, ini derajat bebas, ini pindahin aja ke sini. Ya, derajat bebas. Ini derajat bebas kan 4 dari 3 ya. Ini 3, ini 9. Ini adalah AB kurangi 1 kali C kurang 1, berarti ini 15 ya. Ini lalat, OC itu 4 ya, 3 berarti ya. Ini yang 15, ini adalah 3, 1 ya. Itu enggak? 9 tambah 9, oh ini 1 ya, kan 2 C nya. Oke, 10, 16, 15, 31, betul ya. Jika B jika B mana? Jika B ini ya. Jika AB ini. Jika C ini. Galat mana? Ini. Ya. Total ini. Ya. Kuadrat tengah adalah ini dibagi ini. Oke. Disebut. Oke, F-nya adalah ini dibagi ke tengah galat ya. Ini kunci. Oh, dibagi ya. Dibagi ya gitu ya. Kita kunci ini F4 ya. Nah, ini ya. Berarti P value-nya adalah ini, pakai F aja ya. F this ya. X ini degree of freedom nya ini, dan ini ya, ini kunci. Oh, ini kumulatifnya ya, kumulatif berarti 1 aja situ. Nah, ininya 1 dikurangi ya, karena kumulatif tadi ya. Nah, gitu ya. Jadi ini nah, dari bebasnya. Oh, salah. Betul ya. Ya. Ini ya. Ini adalah tabel ANOVA-nya. Udah selesai ya. Selanjutnya bisa dilanjutkan yang lainnya, dugaannya dan sebagainya. Barangkali itu ya. Selesai ya.